Sampai mati pun ya itu orang tua saya. Kelas 2 SD saya pernah mencuri. Kata Al-Ustadz Misbahus Sudur, mencuri itu dosa. Saya punya cerita dikit, makanya saya bukan tausiah, kita sharing jagung aja. Kelas 2 saya 2 SD, zaman itu BP3 masih 150 rupiah. Saya telat 6 bulan. Selalu ditagih oleh wali kelas, saya nggak bisa membayar. Setiap minta pada orang tua nggak dikasih. Suatu saat orang tua saya dapat uang, tak colong, tak curi 5.000. Mencuri hukum pertama haram, dosa. Mencuri dosa. Kemudian uang 5.000 itu saya buat untuk membayar BP3. Teman-teman saudaraku yang ada di Taiwan, zaman dulu nggak ada SPP, BP3. Lunas 6 bulan, kemudian sing turah saya gunakan untuk jajan perut saya sekenyang saya. Turah lagi saya gunakan mentraktir semua teman sekelas. Teman sekelas nyaman, enak. Padahal itu duit nyuri loh. Padahal mencuri hukumnya dosa. Sedangkan yang makan apa ikut dosa? Habis itu keesokan harinya wali kelas saya bilang sama bapak saya, karena bapak saya itu orang yang paling tertua. Bilang gini, seingat saya, Kang, Pak D, matur nuwun, terima kasih. BP3 anaknya sudah dilunasi. Bapak saya kaget, sejak kapan bisa melunasi BP3 wong tidak saya kasih uang. Esok-esok bapak saya itu datang ke sekolahan, bilang gini, masih ingat saya, tahun 92 kalau nggak salah itu. Nur, ayo do melaku metu-metu. Saya digandeng di tangan kiri saya, tangan kiri, tapi hampir diremet, ya sakit. Sampai di rumah sebelah barat rumah saya itu langsung saya diikat pakai uwet gansingan zaman dahulu. Itu diikat di pohon petet. Ada satu larik, satu galeng, kalau orang Jawa Indonesia itu satu galeng nandur tela pohon bapak saya. Itu habis itu untuk mukulin tubuh saya sampai hari ini pun dia masih. Saya berdoa seperti ini, ya Allah, muga-muga Pak aku tak semua mati ya Allah. Terus saya doa seperti itu. Tapi sampai hari ini, hari Selasa, hari Senin tanggal 25 Maret, bapak saya nggak mati. Kenapa nggak mati? Karena doa saya, doa jelek. Kalau begitu, doa jelek tidak dikabulkan Gusti Allah. Ngapain doa yang jelek, lebih bagus doa yang baik. Teman-teman, dulur yang ada di Taiwan. Habis itu saya diusir oleh orang tua saya. Ini kan bukan tausiah, sharing ini. Makanya saya bukan kiai. Saya kehilangan anak satu nggak apa-apa daripada nanti saya dilaknat Allah bapak orang tua saya. Kemudian saya ditampung kiai kampung, pondok pesantren di desa, Bapak Kiai Raselan. Itu saya di sana, alhamdulillah makan minum di rumah kiai itu. Ini menginjak yang agak sedikit soal akhlak. Saat itu kiai saya gini, Nur, dalam karena saya nggak ikut dengan orang tua. Itu loh tempat MCK, kakus, WC. Kalau di tempo dulu orang berak, buang air besar, BAB itu di pinggir sungai. Pakai ada jembatan kecil dari bambu. Bilang gini guys, itu diresiki, didorong ke tengah, biar nanti kotoran itu kentir, tergerus ikut air. Ngajak bolong, ngajak temen, bah. Nggak ada satupun teman yang
Ikut. Akibatipun saya dorong sendiri. Selesai. Sampun, Bah. Sapa kancanem sing ngancani? Tidak ada, Bah. Lho bocah pondok semono ki gak ono sing gelem. Mboten enten. Kemudian di rumah kiai saya gini. Itu loh WC-nya Abah dibersihkan. Zaman dulu kakus di belakang rumah. Amit teman-teman yang ada di luar negeri Taiwan. Anak kiai saya itu namanya Anis Roshidah. Cantiknya bukan main. Cantik-cantik namanya aja sudah. Anis Roshidah. Itu WC yang di belakang dibersihkan. Jeba, itu WC itu terbuat dari yang dijemblong dicangkul. Kemudian ada leher alat gerabah yang bunter itu buat habis itu. Pak RCI saimot saya sehingga saya tahun 92 menggunakan sabut kelapa. Ternyata teman-teman kotorannya wanita juga minta ampun. Badeke ra karu-karuan, bacine ra karu-karuan. Emang kalau orang cantik kotorannya enggak sama busuknya kan? Sampun, Bah. Lho wis, sampun. Sapa sing nemani nyuci membersihkan WC? Tidak ada, Bah. Saya ingat pundak itu ditepuk oleh kiai saya Pak Raslan. Pok, kiai tenan nur kowe sok mbendi ngoten nggih. Tapi tahun 99 bukan menjadi kiai malah menjadi masuk penjara saya. Itu kan doa bagus itu kiai saya Pak Raslan. Nyatanya doa bagus juga tidak terkabul, malah saya menjadi nabi. Nah ini mulai. Kasus saya dulu membunuh orang. Kenapa seperti itu? Karena dari Pak Raslan, kiai saya itu saya dititipkan di pondok pesantren Mbah Muhammadun Taiman. Kalau di Pati adalah tempat transitnya Habibana Maulana Habib Lutfi. Di sana saya 3 tahun menjadi hanya sebatas juru pijat. 3 tahun bersama Habib Lutfi. Di Mbah Madun, saya bukan mondok orang-orang itu, saya menjadi ngawulo, tukang masak, tukang cuci. Mbah Madun menyekolahkan saya di STM. Teman-teman sekolah di Aliyah. Pokoknya bagus karena saya enggak dirumati orang tua, saya disekolahkan di STM pun gratis. Di pondok gratis, di STM gratis. Tahun 99 STM saya itu di drop STM lain. Saya sekolah 3 tahun gratis bukan karena pintar, karena di STM juga menjadi pembantu. Setiap hari Jumat saya disuruh kepala sekolah untuk membersihkan gedung untuk tempat Jumatan sebagai tempat Jumatan dan Bilal tukang azan di STM. Habis itu di tawuran ada satu yang tidak mempan alat senjata tajam. Saya tutup, saya pukul menggunakan stang dongkrak. Kalau dari kiai dikasih amalan wirid. Wa mangkana wa innahu akau tau kausi. Wa makana rasulihi tintusi, seperti itu. Saya masukkan ke tanah, saya pukulkan yang jaduk, yang tidak tahan baja itu, meninggal di tempat. Mayitnya dibuang pinggir jalan. Kemudian yang 2 itu ada 5 teman STM, SMK itu masuk tanaman tebu, yang 4 lolos, yang 1 ketangkap, yang 1 ini saya nggak membunuh, tapi saya ikut memegang kakinya. Kalau dia kejat-kejat, kakinya tak pegangin sampai meninggal. Habis itu ya saya nyekolahkan saya di LP Pati. Saya sekolah mondok dan Mbah Madun, sekolah di STM, yang selanjutnya saya sekolah di lembaga pemasyarakatan Pati 6 bulan 20 hari lulus. Habis itu saya pecandu narkoba, ganja saat itu. Habis itu saya diambil Kang Fatkur Rahman. Teman-teman dulur-dulur di Taiwan, Fatkur Rahman itu adalah zuriyah Mbah Hasan Mudakir. Mbah Hasan Mudakir adalah makom tengah segoro sing kemambang itu. Mbah Hasan Mudakir adalah teman Mbah Harwani Kudus.
Mbah Arwani adalah teman dari Mbah Gunem Panoan Rembang. Mbah Gunem punya murid Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair itu bukan asli Sarang, saudaraku. Bukan asli Sarang. Mbah Maimun itu asli Kabupaten Blora. Kalau Pak Presiden Soekarno bukan asli Blitar. Kalau Pak Soekarno itu asli Grobogan, Kecamatan Wirosari. Bedel desa, bedel sekeluarga pindah ke Blitar. Yang selanjutnya saya dipindah mondok teng Banyuwangi, teng Bulu Lawang, dan sampai sekarang alhamdulillah tahun 2004 saya diinsafkan. Hilang Nggak ada sinyalnya. suaranya. Iya. Bentar, mungkin sinyalnya hilang. Bentar. Tak telepon. أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ini ayat yang saya gunakan sampai hari ini. Apapun karena kita orang Jawa kebanyakan kita jalalan. Ora durhaka sapa iku wong marang Allah kanthi perintah kan ngerjakan apa wae kang diperintah Allah. Artinya itu jangan pernah durhakalah kepada orang tua maupun kepada Allah. Karena fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Orang kiai yang baik masuk surga, orang yang jelek masuk neraka. Tapi neraka dan surga adalah isinya manusia. Manusia yang apa? Yaitu fariqun fil jannah, isinya surga, fariqun finnar, isinya neraka juga manusia. Ayat ini. Teman-teman semua. Kalau saya di Indonesia, enak saya. Seperti ini. Tapi lebih hebat jenengan-jenengan yang menjadi TKI. Jenengan jauh dari keluarga. Anak, istri, dan lain sebagainya. Tapi jenengan mampu hari ini masih diberikan oleh Allah. Dapat sharing, dapat jagung bareng kalih kula. Tadi kalau nggak salah saya dengar itu temanipun, intinipun Tombo Ati. Saya pernah bilang kepada jamaah saya, saudaraku, saya nikah 4 kali. Saya bilang gini, aku wayah ping 4. Kemudian jamaah mengatakan, waduh, kiai ini jebulan raben. Semenjak itu saya terjemahkan yang bagus bahasa. Saya wayah, masna itu artinya beristri lagi. Tapi istri pertama saya tahun itu umur 12 tahun. Istri saya pertama Qadiriyah, Mbah Muslih Pranggen. Maknanipun saya Torikoh pertama Qadiriyah, Pranggen Mbah Muslih. Yang kedua Torikoh saya Naqsabandiyah, Blora. Torikoh ketiga saya Mbah Sya'rani, Khalidiyah, Kudus. Yang keempat ini Torikoh saya Syadziliyah, Mbah Muhaiminan, Gunardo, Paraan Temanggung. Apa inti dari semua ini? Perjalanan hidup adalah notoati. Makanya dari hal-hal yang jelek yang saya lakoni, yang saya terima, ternyata saya kembali hanya satu. Apa itu? Ke Torikoh. Sinyalnya apa? Saya mana ngambil? Sinyal kok pas sinyal apa ini? Sinyalnya apa lagi? Tinggal pas sayang-sayangnya. Bentar. Dia nggak tahu. Sinyalnya buruk. Zaharal fasyaddu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa itu artinya? Kerusakan di bumi dan di lautan itu kesalahan manusia. Makanya Torikoh itu artinya jalan. Siapapun yang Torikoh itu artinya mencari jalan. Makanya orang yang mau mendapatkan jalan menurut dari kiai saya itu Torikoh. Tidak ada jaminan dia masuk Torikoh, tapi orang alim pasti bertorikoh.
Tahun 2001-2002, waktu kita masih di Kudus Janggalan, di pondok pesantren Gus Munir. Saat itu Gus Bahak, putra Mbah Nur Salim Pragan itu, Gus Bahauddin itu satu majelis, satu pondok dengan saya waktu beliau hafalan Quran di Mbah Izam Janggalan, saya hafalan Quran juga di situ. Thariqah artinya jalan, kalau gitu semakin banyak jalan lebat semakin bagus. Makanya seorang kiai tidak boleh memiliki satu guru. Makanya seorang teman-teman yang bekerja di Taiwan tidak melulu memiliki satu teman. Perbanyak teman, kiai perbanyak, guru perbanyak, ustaz, kalian akan paham hukum-hukum yang banyak. Mobil berhenti bukan tentang catnya yang rusak, tapi mesinnya. Mobil spesialisnya lain-lain, kiai pun lain-lain. Makanya kalau saya itu lebih cocok dengan orang yang bermaksiat. Wahai saudaraku semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Thailand, teman semua. Orang yang maksiat itu dapat hidayah Allah. Karena orang yang jelek belum tentu jelek. Kita dikatakan bagus karena ada yang jelek. Ada jelek menguntungkan orang baik. Orang yang mendapat hidayah, orang yang dikasihi Allah, itu orang jelek. Kalau begitu, hukum satu. Mau ne elek iso apik, tapi orang apik belum tentu bisa apik terus. Satu poinnya. Orang jelek bisa bagus, tapi orang bagus belum tentu istiqomah bagus. Terkadang juga ada jeleknya. Satu. Yang kedua, ini dikasih waktu 5 menit lagi. Ada seorang namanya Bu Sukartini, Temanggung Paraan. Meninggal setelah tahun 2011-2012an itu. Memiliki anak Karyadi. Dia ditinggal mati oleh suaminya Bu Kartini ini. Umurnya 83 saat meninggal. Bu Kartini ini di bawah perut lumpuh, stroke intinya. Orang 83 tidak mengenakan cancut, teman-teman, cancut. Orang Indonesia kudu paham cancut. Cancut itu artinya tuban. Tuban itu artinya apa, bahasa orang Pati, sidi. Lampen. Celana dalam. Lampenan kan yang Madura. Nah, kemudian Bu Kartini ini kan hidup di seperti perumnas rumahnya yang saya ingat itu. Dia mau ke belakang nggak bisa karena lumpuh. Anaknya Karyadi ini menjadi petani tembakau. Karena perutnya sakit, dari kamar mau ke WC tidak bisa jalan, ngesot sampai di ruang tamu, perutnya sudah tidak bisa ditahan. Akibatnya Ibu Kartini ini apa itu, kebelet, langsung mengeluarkan kotorannya itu di lantai menggunakan jarik. Orang Jawa itu disobek jariknya, dibuat ngepel lantai itu. Dibuat ngepel itu, lawang ngepel tidak menggunakan air bukan semakin bersih malah semakin kotor. Anaknya Karyadi itu pulang. Loh, Mak, Bu, lu ngising, BAB kok tidak di kamar mandi? Orang tua sudah dibuatin kamar mandi, WC bagus. Kenapa bisa-bisanya kok malah di ruang tamu? Bu Kartini tetap masih mengepel. Kemudian diangkat Bu Kartini itu ditaruh di kamar sentong orang Jawa itu. Orang tua nggak bisa hidup di spring bed, teman-teman. Di lantai, di amben biasa. Tidak dibasuh menggunakan tisu kering, tapi malah dikata-katain. Nggak usah pergi kemana-mana, Mak. Di tempat aja. Bikin malu anak saja. Saya bawa ke dokter tidak sembuh. Ke paranormal tidak sembuh. Bikin malu anak saja. Bu Kartini itu karena nggak sampai
Hati sudah dikatakan anak akibatipun nangis. Le, Karyadi. Ingat ya Le. Dulu waktu bapakmu masih hidup. Aku dengan bapakmu itu ngemis Le. Mencari sesuap nasi ngasak pari. Tetek. Sekiranya kamu di Karyadi bisa makan. Tapi hari ini Le Karyadi. Saya mau ke belakang, Le, ke kamar mandi, tapi nggak bisa. Batinku itu tak lap, Le, tak pel. Setelah kamu datang, biar nggak kotor. Apa daya orang tua nggak mampu. Kata Karyadi, nggak usah nangis. Semakin nggak kuat hatinya Bu Kartini, mungkin keluar terucap kata-kata yang kurang pas. Le, eleng yo Le, dulu waktu kamu berak di depan rumah, saya makan Le, kotoranmu, kotakmu gitu Le, tak cekel nganggo tangan, tak keruk pakai tangan, biar tetangga tidak melihat. Orang wong tua kok ngemenomangan Le. Apa tujuannya Le? Ben sliramu iku kepenak ora koyo rekasane wong tua Le. Itu enggak ada kasihanipun. Akibatnya Bu Kartini ini meninggal saudaraku. Tapi karena anak tidak memiliki akhlak, hati yang tidak iba dengan orang tua, ya cukup dikuburkan tidak mengenal 7 hari sampai 1000 hari. Wahai saudaraku yang ada di Taiwan. Ya ayyuhan nas qad ja'askum mau'izatun min rabbikum. من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Semua penyakit ada obatnya. Tergantung Allah memberikan kepada siapa obat itu. Kau saudaraku yang ada di Taiwan, walaupun kau jauh, jenengan jauh, kalau kau masih memiliki orang tua, seminggu sekali kalau emang diperbolehkan pegang HP, teleponlah orang tua kalian. Bukan karena uang kita, orang tua menjajan, la. Tapi dengan jenengan saudaraku yang mau menelpon menghubungi orang tua, Masya Allah, mereka akan lebih sehat, lebih panjang umur. Saya di sini merasa saya paling hebat, tapi ternyata jauh lebih hebat jenengan. Jenengan bisa sujud di Indonesia, jenengan bisa sujud di Taiwan. Cara hukum itu jenengan punya saksi banyak tempat sujud. Saya memiliki thariqah, jamaah thariqah. Kenapa? Jalan saya semakin saya perbanyak agar saya paham jalan. Ini pertama kali saya on air. Kebanyakan saya langsung. Waktu di Kalimantan, Pontianak kemarin saya seperti itu melihat saya sombongnya. Saya sombong karena saya bisa melihat Indomaret, toko swalayan. Tapi di Pontianak saudaraku, 8 jam di darat, 1,5 jam Sungai Kapuas, 1,5 jam Kabupaten Sekadau, Landau Godah. Masya Allah. Di pedalaman orang sholat ibadah masih kuat. Thariqah Syadziliyah masih kuat. Pantas saya thariqah kuat karena akomodasi banyak yang di pedalaman jauh dari hilir mudik, tapi tetap. Makanya saya salut dengan saudara-saudara yang ada di Taiwan. Jenengan yang jauh dari keluarga, kok bisa-bisanya masih disempat-sempat ke ngaji. Wallahi, Masya Allah. Ada satu keinginan yang saya harapkan dari teman-teman, karena ini baru pertama kali. Saya nggak bisa ngaji terlalu vulgar karena baru pertama kali, kurang nyaman mungkin. Seperti ini yang saya katakan. Murid saya itu ada 16 PK, LC, PKNG, wanita malam. Setiap 2 minggu ngaji di sini. Tapi saya nggak mengenal namanya pun untuk popularitas mboten, karena saya guru thariqah. Kenapa saya lebih cocok berteman orang yang ahli maksiat? Karena orang yang ahli maksiat itu sebenarnya dia paham, tapi karena kiai
Ada hukum fikih yang digunakan. Orang alim haram dekat-dekat orang fasik. Gimana fikih ini diterapkan bisa berjalan? Kalau pengen kiai itu orang yang jelek pengen jadi bagus, kudune seharusnya ya kiai-kiai itu dekat orang jelek. Ibarat lampu itu adalah kiai. Lampu tidak boleh dipasang di tempat yang terang. Lampu harus dipasang di tempat yang gelap. Yang gelap biar kelihatan terang. Kalau lampu dipasang dengan lampu, ibaratnya kiai kumpul dengan kiai. Apa? Bentian, tukaran. Makanya pun terkadang saya punya guyonan. Kiai kalau kiai tukaran apik apa ora? Apik cara kula ngoten. Karena apa? Nek satu tukaran, satu minggat, saya pergi ke Taiwan buat majelis, buat santri banyak, dengan tukaran bisa berkembang ilmu Islam itu. Makanya hukum apa yang gue gunakan? Di tempat yang bagus, itu belum tentu semuanya bagus. Di tempat yang ahli maksiat, belum tentu semuanya jelek. Apa? Di lokalisasi, belum tentu orang penjual nasi goreng itu dia ahli maksiat. Orang jelek bisa kembali bagus, orang bagus semoga tetap bagus, tapi tidak akan selamanya dikatakan bagus terus. Sebagai penutup, untuk lain kali dilanjutkan saudaraku. Saya kelahiran 81. Saya syukuri sampai hari ini. Bapak Tasmo saya masih hidup. Ibu Pak ini saya masih hidup. Saya anak terakhir. Wallahi. Sampai hari ini saya tidak pernah tidak bosok dengan orang tua saya. Kau saudaraku yang ada di Taiwan. Akhlak lebih bagus daripada ilmu terkadang. Apa yang dikandung maksud? Kalau saudaraku yang ada di Taiwan menginginkan anak-anak kalian itu bisa sopan santun, bisa boso dengan jenengan, contoni kalian boso dengan anak kalian. Saya sampai hari ini, saya berusaha boso karo putra-putri saya yang hafal Quran ini. Saya dengan orang tua, saya usahakan untuk boso. Setiap 1 bulan sekali bapak saya itu tak semua tak gonjaknya sepeda motor, Mbak Yu, saudaraku. Sepeda motor Grand tahun 97. Di Pati itu ada nasi gandul. Ada sego tewel. Tak gonjakno mencari makanan. Apa yang dikatakan Bapak? Le, matur nuwun ya le. Biyen sliramu rata akoni anakku. Tapi hari ini sing iso membahagiakan. Tujuan saya hanya satu, saudaraku Taiwan. Kau pergi jauh mencari rezeki. Bagus, selama hidup wajib mencari rezeki. Mencari rezeki niati ibadah, apapun akan jadi ibadah. Soal dosa dan tidak, itu manusia, sudah manusiawi. Berbakti kepada orang tua, hatimu akan menjadi tenang. Hubungi orang tua kalian, minimal seminggu sekali, atau maksimal 1 bulan sekali. Akan menjadi berkah buat orang tua kalian. Statement terakhir, 1, saya nggak pernah ngaji tanpa sholawat maupun tanpa qasidah. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu statement perkenalan pertama kali dengan saya. Panggil nggak usah pakai Kiai Haji, nggak usah Mbak Yu. Saya nyaman dengan Mutin Gendeng, biasa nggak masalah. Kalau ada tanya kenapa Darani Gendeng, itu karena sampai hari ini saya diwajibkan noto sandal orang yang Jumatan, sandal yang menghadap ke barat, harus menghadap ke timur, ditoto dengan bagus sampai saya meninggal. Itulah ilmu akhlak yang saya dapat dari kiai-kiai saya. Sementara itu, karena ini sudah
Jam setengah 5 lebih 6 menit, mungkin di Taiwan jam berapa ini? Jam 5 lebih. Kalau ada pertanyaan, sebisa saya jawab. Kalau tidak, yang penting ibadah. Saestu, hari ini saya terima kasih kepada Abah Yai saya, Misbahus Sudur, Mbak Umi Isna, Mbak Umi Uli, Mbak Irma. Sangat terima kasih dapat silaturahim, karena baru pertama kali mungkin agak kurang luas saya. Tapi saestu atas izinnya Allah diperkenalkan kepada saudara saya yang ada di Taiwan. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada jenengan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada jenengan. Amin, amin, amin. Semoga Allah memberikan apapun yang jenengan cita-citakan dikabulkan oleh Allah. Amin. Yang terakhir, buat teman terutama untuk ibu-ibu maupun yang masih muda, ijazah dari guru saya. Menawi kalau teman-teman di Taiwan ini mempunyai penyakit lambung, kemanapun saya ngaji pasti saya sampaikan itu. Setiap berbuka puasa, usahakan minum air putih panas. Air putih panas sebelum makan apapun. Yang kedua, kalau emang sudah pernah penyakit lambung, jenengan makan kates. Buah apapun biasanya tidak diperbolehkan dunia kesehatan, tapi pepaya itu akan membuat lambung kita lebih adem, lebih nyaman. Maka dari itu, apapun kalau semua teman-teman puasa, setiap berbuka jangan pernah dingin. Jangan pernah dingin dulu. Hangat dulu atau teh manis, syukur bisa panas, lambung akan bagus. Karena saya pecandu, karena saya ahli maksiat, saya pecandu, lebih hancur jeruan saya merasakan seperti itu. Makanya saya merasakan dunia maksiat yang begitu banyak. Lain kali kita lanjutkan lagi. Insya Allah nanti lebih luas lagi, karena emang kalau jam nanti saya 5:30 pasti setoran Quran anak-anak, karena saya memiliki pondok pesantren di rumah ini. Kemudian nanti malam teman-teman Taiwan, kalau mau nggak ada acara, saya naik jam 8:30. Mungkin sudah tidur teman-teman, acara maulid di Pati juga dengan AMPP tadi. Kita sholawat bareng-bareng. Itu aja, terima kasih. Awal dulu, nanti bisa disambung pertanyaan. Dan saestu saya banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 1, 2, 3 yang mau bertanya, monggo. Sebisa saja aja. Nggak usah terlalu kaku-kaku, biasa mawar. Monggo moderator. Dibantu, Bu. Apapun pertanyaannya. Syukron kasiron dumateng nggih. Masyaallah teman-teman. Abah sampun memberikan tausiah pada kesempatan sore hari ini. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab dengan password Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah, menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, Barakallah. Sebutkan nama, daerah asal, agar Abah juga kenal dengan Bapak Ibu semuanya. Dipersilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Hikmah tarbiyah untuk menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, Akbar, Barakallah. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Indarti dari Lampung. Masya Allah ya. Ujiannya tadi itu sangat menyentuh. Dan itu kayaknya flashback dengan pengalaman saya ya. Flashback dengan pengalaman saya yang dulu itu. Tapi Alhamdulillah sudah bisa mendapatkan hidayah dari sini. Yang saya tanyakan ini saya punya keponakan itu kelas 2 SMK nih, SMK. Itu ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kalau saya sebagai namanya tantenya itu seperti hanya saya bingung bagaimana bisa membimbing
dia itu agar eh, lebih baik lagi lah, luar biasa lah. Hampir mirip dengan kisahnya Abah tadi. Beliaunya masih seperti itu, anaknya masih double, luar biasa. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rona Rona senja, Ramadan kita. Ramadan kita hikmah terbiang menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar Barakallah. Deh, saya Solihatun asal dari Pati. Saya mau bertanya, kan saya emang sama dokter itu emang divonis lambung dan usus besar. Kata dokternya itu nggak boleh berpuasa, tapi kulonnya mboten merasa mual dan mboten merasa sakit, tapi kula ada BAB-nya itu berdarah dan dokter menganjurkan itu jangan sampai kamu berpuasa. Ngoten niku bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Silakan Dumateng apa? Oh, satu lagi ya. Monggo jamaah satu lagi. Dari jamaah monggo satu lagi dari penanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja, hikmat tarbiyah menggapai ridho dan berkah Bunda. Allahu Akbar barakallah. Apa kula Siti Juleha asal Lampung, domisili Malaysia. Kula badhe bertanya, pripun caranya kita itu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia seperti itu. Maten mawon apa maten nembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, paspornya Rona Senja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa tadi Mbak Yu? Barakallah. Apa terus? Alhamdulillah. Untuk yang pertama dari Lampung, Bunda Sinten mau kok lupa saya. Yang Lampung Ibu yang Indarti. Indarti. Gini Ibu, di pondok pesantren saya itu anak kelas 5 SD. Itu datang ke rumah ini. Tolong iki anakku ben mondok nang kene, ben mondok di sini. Kenapa Bu? Di rumah nyuri penggane nyolongi duit tonggo. Saya malu. Ya terus ben mondok nok kene syukur bini so dadi. Terkadang saya ngilmu guyon, ngilmu gelip nek ngono pondok tempat wong-wong elek iki kelonget. Itu bener kelas 5 SD saat mondok di sini sampai kelas 6. Hari ini saya kelas 6, tetap masih murid saya. Alhamdulillah nggak pernah mencuri Bunda Indarti. Nggak mencuri nang lingkungan. Tapi kotak masjid itu bolong dicolongi kok Bun malah Bun. Nggak nyolong nang lingkungan malah kotak masjid. Apakah terus saya seneni? Ya lumrah lah. Wong aku pernah nakal padha ae. Apa hukum yang digunakan ini? Ngeten. Anak nakal dan tidak itu emang perkembangan zaman. Dan juga harus memahami satu, orang tua itu juga pengaruh. Saya dunia maksiat itu karena apa? Jauh dari orang tua. Seumpama saya meninggal juga gak ono sing bancai terong. SMK itu sebenarnya disiplin banget, disiplin. Cuman karena terlalu banyak anak laki-laki prestis. Kalau begitu apa? Pergaulan. Karena pergaulan. Tidak ada jaminan kok wong di pondok itu mesti bagus. Tidak. Di pondok itu juga banyak Bunda. Sing nakal, sing nyolongan, sing beler, sing pinter. Banyak. Cuma saya itu rumangsa tau elek. Nah emang iki elek ceh cilik. Muga-muga kedine karek apike kalau seperti itu. Waktu saya masih ingat,
tahun 2012 saya menjabat sebagai kepala desa. Itu seperti itu laporis penjenengan ini. Anak tawuran di Cipen. Akibatnya yang saya lakukan, setelah punya masalah baru berhenti dia. Alhamdulillah sekarang dia hafal 10 juz. Saya daftarkan di TNI Angkatan Udara. Sekarang tugasnya di Solo. Beler itu Bunda. Tapi satu, dia punya cita-cita apa? Satu, dia punya cita-cita apa? Ini keponakan tadi. Kemudian ada salah satu orang tua yang dia hormati. Seumpama sama Pak D atau siapa. Kalau ada salah satu orang yang dia hormati, buat agar orang yang merasa dia untuk nyekel dia. Nyekel dalam arti membimbing dia. Pasti sukses Bunda. Karena apa? Jasad anak itu bener. Neng roh nyawa itu bagus. Apa? Belas kasih. Siapa yang bilang? Kalau orang tua tidak ada jaminan Bunda. Jarang wedi sama orang yang dihormati. Makanya keponakan ini dia paling hormat dengan siapa, dia akan menentukan. Untuk yang kedua, jangan pulang terlalu malam. Anak laki-laki, jangan pulang terlalu malam. Dibatasi. Kalau bisa membatasi jam 10 maksimal, sudah tidak kemana, itu akan sedikit banyak mengurangi kenakalan remaja. Itu Bu Indarti. Nanti umpamanya ada teman-teman lain atau bisa chatting sama saya nggak masalah kok Bu nanti. Saya persilakan jawaban itu. Yang kedua Mbak Yu Solihatun. Solihatun Pati, lambung berdarah. Saya meninggal di umur 34 tahun. Pecandu narkoba dan pemakai dengan pecandu lain. Saya pecandu dan saya juga pengedar. Saya ambil dulu dari Singapura. Transit saya di Sarawak, Malaysia. Kemudian saya keluarga besar saya dari etnis Tionghoa, dari Cina, Juono. Itu saya menyelundupkan dulu kalau 7 kapal kok 1 kapal itu lolos. 1 kapal lolos saya kaya itu. Makanya mencari uang paling mudah sabu-sabu. Soal dosa apa tidak? Kalau dunia maksiat nggak usah ditanyakan dosa. Nah, kemudian pada saat saya meninggal itu umur 34 tahun. Kasus saya, usus saya itu sudah busuk, kering. Kemudian diambil oleh dokter, dipotong. Kata dokter, seluruh keluarga disuruh berdoa, istri juga ngeten. Kemudian ada salah satu kiai saya yang datang di rumah sakit, bilang gini, mari ya tobat, ora usah ana wong luwih apik mantan bajingan daripada mantan wong apik dadi elek. Mari ya Le. Kemudian saya sembuh. Setelah keluar dari rumah sakit, saya buat pondok pesantren putri. Dulu kan putra dan Thorikoh saya sudah 16 tahun, baru pondok putri saya buat itu. Lambung yang sudah berdarah Mbak Yu. Yang berak, yang BAB metuan darah. Itu kalau bisa, kalau di Taiwan kan saya nggak paham makanannya. Di Jawa itu ada naminipun cincau. Cao nek wong Jawa Mbak Yong Pati ngarani. Kalau di Taiwan ada nanti saya nggak paham. Ada cincau. Banyak apa? Cincau. Ada cincau itu cao. Cao itu lambung yang berdarah itu kan karena akut. Beraknya sudah berdarah itu akut. Apa itu? Waktu umat ikut celekit. Seperti orang pecandu kalau sudah syako seperti itu. Kalau saya punya video mungkin tangan saya sudah saya hirup, saya sayang, saya ngebom juga biasa. Nah, setelah meninggal baru tobatan nasuha itu. Amin. Cao, cincau itu dibuat kalau jenengan Mbak Yusolihatun tidak memiliki gula, penyakit gula, menjelang tidur. Menjelang tidur itu buat wedang cao. Makanya orang tua zaman dahulu kalau buka puasa minumnya itu 2. 1 wedang tape anget manis, yang kedua wedang cincau. Cao niku. Kenapa? Cao itu nang perut adem kayak kates itu untuk siang makan siang. Tapi kalau cincau menjelang mungkin berbuka puasa sebelum tidur, nanti di lambung ini kalau ada flek luka itu sembuh. Cuman
Ada syaratnya dalam surat At-Taubah ayat 14-15, kalau nggak salah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yuhzihim wa yansurukum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin wa yudhim ghaiza qulubihim wa yatubullahu ala man yasha' wallahu alimun hakim. Itu sama seperti yang itu ayat itu 14-15 Mbak Yu jenengan. Aturannya wong Jawa Mbak Yu. Kinco atau wedang yang masih hangat itu jari ini jenengan sentuhkan kepada wedang itu. Jari jenengan itu sudah menjadi wedang dalam mangkok tapamatan. Itu jari yang telunjuk sentuhkan, kemudian jenengan bilang gini, ijazah saking Gus Munir putra Mbak Izam, putra Mbak Hayat, guru saya Jagalan. Itu gini, niatnya, ya Allah, berikan kesembuhan kepada lambung saya ya Allah. Semua penyakit saya terima ya Allah, tetapi saya pengen lama sujud nyembah kepada jenengan. Jadi penyakit itu kudu ditampa Mbak Yu. Ning yen njuk karo Gusti Allah, diwehi sehat ya Allah ben iso ngibadah suwe. Muni sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak umure Mbak Solihatun. Habis itu nggak diminum Mbak Yu. Solawat sebanyak umure jenengan. Kalau lebih nopo fleksibel malih nek wong Jawa itu hormat kakang kawah temu ajeng adi ari-arine kula ya Allah Solihatun, seperti itu. Nah, untuk pil Mbak Yu, dokter kan menyarankan supaya tidak puasa. Seperti ini. Orang berpuasa yang menjadikan penyakit tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi orang bisa sukses karena puasa. Hati-hati saudaraku. Asyamu as-saumuli. Tidak ada di dunia ini agama manapun yang tidak puasa. Kristen, Hindu, Buddha, Islam, semua berpuasa. Tidak ada yang tidak berpuasa. Wong nek ra gelem poso sok ben nek lara nek operasi ya kon poso. Maknanipun Mbak Yu harus wajib berpuasa. Kalau di Taiwan katakan sahur jam 3, harus berpuasa. Jam 8, jam 9, nggak kuat. Ya makan toh Mbak Yu. Makan. Tapi jenengan tidak ada unsur kesengajaan meninggalkan puasa. Kalau jenengan ada unsur kesengajaan dengan sengaja meninggalkan puasa, dosa Mbak Yu. Dosa. Jenengan puasanya kan jam 3 sampai jam 8 pagi. Kok gak kuat? Kok emang sembelit atau wetenge keruas-keruas, ya batal kita Mbak ya. Daripada penyakitan. Tapi kan tidak ada unsur dengan sengaja meninggalkan puasa. Orang yang dengan sengaja meninggalkan puasa, satu, wajib mengganti di bulan lain. Yang kedua, membayar kafarat. Fidyah pun seperti itu. Yang ketiga Mbak Yu, ilmu dokter adalah ilmu pasti. Orang yang membidangi dia kita patuhi. Kalau thariqah paling utama saya bidangi hafalan Quran di rumah seperti itu. Maknanya pun dokter itu sudah membidangi. Saya juga percaya dengan dokter. Cuman tidak semua dokter juga pas karena terkadang juga tidak pas. Semua kepada Allah. Dokter sarannya ya digunakan. Lambung itu jangan terlalu mengkonsumsi pil Mbak Yo. Insya Allah, jenengan kalau ada kates, kalau nggak puasa makan siang itu, kemudian cinjo itu, insya Allah. Tapi tidak boleh lupa. Sallallahu alaihi Muhammad, sebanyak umur Mbak Solihatun dari Pati, kita sama Pati, insya Allah diparingi sehat. Bisa chatting pribadi nggak masalah, pasti saya terbuka apapun. Untuk yang ketiga, Umi Siti Zulekha. Iya, Lampung ya. Iya, Bang. Siti Zulekha. Seperti yang kita bahas bukan mungkin hanya sekedar bulan biasa, tapi saya mengerucut ke bulan Ramadan Umi Siti Zulekha. Bahkan tadi saya mendengar Umi Siti Zulekha bisa bahasa Jawa. Apa kayak ini juga orang keturunan Jawa juga ini.
Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, putus sudah semua amalnya, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, keduanya ilmu yang berguna, berguna bagi sesamanya. Yang ketiga doa anak yang solih, yang kan dapat meringankan dosa. Umi Siti Zulaikha ini yang saya harapkan kan yang ketiga itu, anak yang solihah. Karena jauh di Malaysia kalau nggak salah dengar tadi. Ramadan seperti ini, ahli kubur tidak mendapatkan pertanyaan kubur maupun siksa kubur. Umi Siti Zulaikha nanti di rumah anak itu sudah tidak, seumpama sudah menyendiri satu sendirian. Anaknya jauh semua, seperti ini di Malaysia sendirian. Jenengan tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain. Di alam kubur seperti itu. Orang kerja, orang lapo-lapo, orang no sing keimangan. Kalau gitu di alam kubur, bacaan Quran bisa membuat menjadi terang lampu. Tahlil, la ilaha illallah, Fatihah, menjadi makanan. Tapi di khusus Mbak Siti Zulaikha. Tidak boleh minal muslimin wal muslimat. La. Wasilah hadrah kepada orang tua, alangkah bagusnya dikhususkan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, jangan bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu hanya niat sholat. Berpuasa tidak harus nawaitu somanggodi. Tidak. Niat tengson poso Ramadan, wajib karena Allah sah. Kirim kepada ahli kubur, ya Allah, semoga bacaan Fatihah saya kepada wong tua kula ya Allah yang sudah meninggal ya Allah. Jenengan pinaringono berkah ya Allah, kenikmatan kubur. Al-Fatihah sah. Daripada ila hadratin Nabil Mustafa tidak tahu artinya. Makanya pun Bunda Umi Siti Zulaikha saestu kula tak jenengan Bunda nong Malaysia kok jeheling wong tua. Makanya pun saya statement penutup tadi, sing de wong tua, sing jadi wong tua ayo bahagia no. Ya wong tuane Bu Zulaikha, Umi Zulaikha pun kapundhut dongakno. Satu dongakno. Yang kedua bondo. Bunda, nek jenengan punya uang tak apapun, sedekah boleh, tapi alangkah bagusnya orang yang bersedekah lihat tidak semudah sedekah. Apa itu? Ada yang bangun dengan bangun masjid, bangun pondok, langsung seketika, Kang saya punya uang 100.000 tukokno semen. Dumateng bapak kula langsung itu Bunda, semen langsung di Njakno langsung dipergunakan ganjaran langsung yang sepuh. Lain halnya dengan jenengan sedekah uang, kemudian mengumpul di masjid 10 tahun, 20 tahun baru digunakan. Tetap hukumnya mendapat ganjaran, tapi yang langsung dengan seperti semen keramik, Masya Allah. Sampai kapanpun akan dinikmati. Yang ketiga, berarti sedekah ilmu. Jenengan ini kan kerja, kemudian jenengan itu minterno anak. Jadi ilmu ini jenengan diwarai wong tuanipun taklim ini. Jadi berkah. 3 perkara ini. Baik Bunda Indati yang dilakukan juga. Mbak Solihatun, Mbak Umi Siti Zulaikha. Selama jenengan hormat orang tua. Sudah meninggal maupun hidup. Saestu Allah ridho. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung. Enggak kuat Bunda. Kalau saya nyanyi qasidah ini bisa nangis di tempat saya. Enggak kuat. Karena emang orang tua saya emang surga saya. Kedua orang tua masih hidup adalah pintu surga 2 saya. Itu nih ketika teman saudara kalau soal ditutup jam berapa saya anut aja ikut jam berapa. Kalau ada penanya silakan saya ikut saudara saya yang ada di on air ini aja kok. Sampai jam berapapun saya nggak masalah. Di Indonesia sampai jam 6 kurang seperempat. Waktunya habis. Saya minta maaf. Saya minta maaf kurang berkenan. Tapi bisa dilanjut. Monggo yang lainnya kalau ada, kalau sudah tutup saya monggo semuanya ikut aja. Insya Allah sampai tutup doa apa? Mohon berkahnya.
Gimana? Mohon barokah doa, Pak. Oh, doa ya, oke. Insya Allah dilanjut nanti tanggal 5 lagi kembali bertemu. Insya Allah ya, sebentar, tanggal 5. Jamnya sama aja. Iya, Pak. Oh ya, karena tanggal 5 ini kan kemungkinan ada acara di sama itu yang kalau paham Gus Bahak paham ya? Gus Bahak. Kita kan alumnus hafid nanti ada kumpulan. Insya Allah saya usahakan di jam akhir sampai di rumah. Oke, kita doa sama-sama. Liridailah bisyafaati Rasulillah wa hadar sultanul awliya al-muhaqqiqin Syekh Abil Hasan Asyadili bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Kusyay bin Yusuf bin Yusha' bin Warat bin Battal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Simbah Syekh Muhaiminan Gunarto Temanggung Simbah Syekh Abdul Jalil Tulungagung Simbah Syekh Mustaqim Tulungagung Abah Yai Muhammad Haidar bin Muhaiminan Gunarto wa nakhususan la hadrati ruhi wa ahli kuburipun semua ya Allah ahli kuburipun saudara-saudara saya yang ada di on air hari ini ya Allah wa hadrati ruhi wa ahli kuburipun saudara-saudara saya muslimin muslimat semua ya Allah fi hadhil majlis fi dini fi dunya wa hadzal akhirah fi ruhi jasadi saudara-saudara saya ya Allah yang bekerja di luar negeri dimanapun bekerjanya ya Allah fi sihatiha ya Allah al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, berkah barokah ya Allah wasan khatmul Quran pada siang hari ini ya Allah jenengan tasyarufaken ganjaranipun pahalanipun ya Allah kepada teman-teman yang ada di kerja di luar negeri maupun yang ada di Indonesia ya Allah terkhusus teman-teman yang ada di on air pada sore hari ini ya Allah Allahumma zidna bi khatmil Quran wa adkhilnal jannata ma'al Quran wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah bi hurmati khatmil Quran. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah. Allahumma dfa' lana ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifah wa sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladina Indonesia min baladina luar negeri rencang-rencang dulur kula ingkang nyambut damel tempat pendamelanipun ya Allah wa hadratir ruhi Demak Tuban Jawa Timur khassah wa min buldani muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah Gusti wonten ing wedal sonten punika kula niat ibadah silaturahim lewat on air punika ya Allah ganjaranipun jenengan tasyarufaken dumateng dulur-dulur terkhusus Bapak Kiai kula ya Allah dumateng Bapak Misbahus Sudur, Umi Isna, Umi Uli ya Allah beserta teman-teman kelompok Lavender terkhusus ugi dulur sepuh kata kula di hadhil majlis Allahumma berkah Allahumma barokah Allahumma sehat Allahumma lancar Allahumma sugih harta bendanipun sugih keimananipun sugih ibadahipun karena Allah Ta'ala. Allahumma gfir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, rezeki teman-teman saya, saudara saya yang ada di luar negeri yang masih seret ya Allah, panjenengan lancarkan ya Allah. Rezeki teman-teman saya yang masih jauh di luar negeri ya Allah, jenengan dekataken ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-madrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل ولوالديه وللمؤمنين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. Itu ya teman-teman semua, pada sore hari ini saya